Kita akan segera menuju ke match yang kedua. Kita akan kembali fokus untuk mendukung tim-tim Indonesia agar bisa berprestasi di Grand Final kali ini. Kurang dari 15 detik lagi. Match yang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh pecinta PUBG Mobile di Indonesia atau di Asia Tenggara. Akan segera kita lihat bersama. Boom, sudah sangat mempersiapkan match kedua ini dengan begitu matang. Dan akan kita lihat seperti apa hasil untuk tim Indonesia di match kedua di Erangel yang pertama. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Let's go teman-teman, kita reset lagi semangat kita. Kita game on untuk match kedua kita. Di mana garis pesawat saat ini menunjukkan cukup adil dan seimbang. Hanya untuk Talon sepertinya agak sulit untuk ke Yasnaya juga. Dan memang ada dua tim yang berusaha untuk mengambil Yasnaya biasanya. Dan dua tim tersebut ada kemungkinan akan bertemu untuk di early fight-nya. Dan sementara dari Sovnovka pun akan mudah sekali untuk dicapai. Tapi pertanyaannya siapa yang bakal mengisi Novo Repnoye, mengingat tim Secret biasanya mengambil tempat tersebut, tapi tim Secret Vietnam tidak lolos, jadi akan ada beberapa timpang tindih untuk dari Signature Drop Zone. Sementara waktu terpantau untuk Vampire akan kembali ke habitat mereka di bagian Primorph dan sekitarannya. Sorcia akan mengambil George Paul, lalu juga untuk Alter Ego Ares. Saat ini mereka tidak mengambil Lipovka, mereka mengambil sebuah drop zone alternatif, yaitu di sekitaran area Georgopol, dan saat ini Alter Ego Ares berdekatan sekali dengan FaZe Clan. Biasanya memang FaZe Clan yang mengambil area Georgopol tersebut. Aman FaZe Clan untuk melakukan looting-looting di area yang begitu luas. Kontainer sampai ke perumahan saat ini sedikit dibatasi. Dan fight pastinya tak terelakkan di antara keduanya, saling menatap. Tapi tower, kuncian dari kita mengambil perumahan Georgopol adalah towernya. Untuk kita bisa memiliki akses menuju ke pemain-pemain yang ada di kontainer. Tower tersebut sudah diisi oleh salah satu pemain Alter Ego, sehingga vision mereka harusnya cukup luas ada di sana. Okta dekat sekali dengan para pemain-pemain base, namun yang terus kita pantau seperti apa nantinya jalannya pertandingan kali ini, karena Circle berada di utara. Monstel dan juga Kameski yang sebenarnya juga salah satu drop zone dari Alter Ego justru merupakan Circle yang pertama, dan Alter Ego tidak ada di sana. Ya, bisa dibilang saat ini mereka berusaha untuk memainkan alternatifnya ya. Jadi kita akan lihat apakah nanti Alter Ego Ares bisa keluar dari Georgopol dengan aman atau tidak, mengingat ada banyak sekali tim yang ada di sekitaran dari mereka. Dan dengan zona seperti ini yang berada di bagian utara sebenarnya enak dan nyaman buat PEA yang mereka bakal mainkan di area Severny dan sekitarannya. Boom juga sebenarnya nyaman untuk bisa bermain di bagian Rozhok, apalagi Rozhok ini adalah kota choke point-nya. Kalau misalkan zona seperti ini mereka bisa mengendalikan banyak sekali rotasi-rotasi dari lawan, apalagi Talon juga seperti yang tadi kita bahas di awal. Mereka signature drop zone ada di bagian Yasnaya, dan saat ini terpantau untuk Yasnaya akan dimiliki secara utuh oleh Talon. Dan kembali mengingatkan buat teman-teman semua yang belum tahu, kita informasikan resmi 2024 PMSL SEA Fall akan diadakan di Indonesia. Jadi boleh disiapkan sekarang juga. Kalau misalkan punya cuti-cuti udah boleh dikumpulin juga. Kita masih belum tahu nih nanti offline yang boleh ada penonton ini kapan aja. Tapi at least itu adalah kabar bahagia buat kita semua. Kalau ngomongin kota-kota yang ada di Asia Tenggara, saya memiliki sebuah survei. Survei ini dilakukan oleh Oxford Economic Global Cities Index 2024. Di mana Global City Index di nomor 42 yang menjadi kota terbaik di Asia Tenggara itu diduduki oleh Singapura. Oke. Sementara di 135 itu Kuala Lumpur. Kalau kita mencari kota terbaik dari Indonesia, ada di nomor 284 dari seluruh kota di dunia. Itu adalah Jakarta. Nomor 2-nya itu Surabaya di peringkat 434 dunia. Lalu Makassar ada di 454 dunia. Di bawah Makassar ada Medan, lalu Padang. Nah, mungkin kota-kota terbaik di Indonesia inilah yang bisa jadi opsi PUBG Mobile untuk memilih. Karena kan ya ini penelitian dari Oxford Economic Global Cities Index 2024. Nah, kalau di bawahnya Padang tuh baru Yogyakarta, Denpasar. Gue nyari Bali di mana ya? Kagak ada. Denpasar ya? kan Bali. Oh ya, Denpasar Bali. Astaga. Lupa gua. Capek banget. Yang datanya akurat dari Oxford, yang ngebacain datanya kurang akurat ya. Ya itulah, yang bacain kan gak kuliah di Oxford. Gitu. Tadi di berapa tuh? Ada Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar Padang. dulu. Ya gue nyebutinnya nggak urutan. Oh ya. Tapi kalau urutan salah. Oh, ya. Ada Makassar juga. Jadi bisa dibilang berarti setiap pulau ada satu signature city-nya ya. Benar. Yang masuk ke jajaran top Ciputat city. paling bawah ya.
Ya kebetulan Ciputat kota apa kabupaten apa kecamatan ya? Kecamatan. Nah kan jauh ya, ini ngomongin kota gitu ya. Bener juga. Habis kota itu kabupaten dulu, mohon maaf. Habis itu baru kecamatan. Nah ngomongin kota demi kota juga di sini semua tim yang sudah menghuni kota-kota drop zone, mereka sudah ada yang keluar. Salah satunya adalah FaZe Clan yang cukup cepat mereka keluar. Mereka nggak mau nahan Alter Ego Ares ataupun Xerxia. Saat ini kecepatan dari FaZe Clan melebihi daripada yang lain. Dan ini kayak repetitif gak sih? Semuanya bakal bermain untuk berusaha untuk mengambil kota-kota terbaik di E-Rangel di atas. Ya, berada di kecepatan secepat mungkin, berada sesenter mungkin. Jadi misi yang sedang dikerjakan oleh masing-masing tim. Dan saya mengingatkan kepada kalian, karena memang tadi ada technical issue cukup lama sehingga mungkin kalian lupa. Match pertama dimenangkan oleh tim yang saat ini sedang kita saksikan, yaitu Xavier. Sebelum kita berpindah menuju drone view, melihat bagaimana Boom berdekatan dengan rival abadinya di Rangel, yaitu RRQ. Sering sekali pertemuan melibatkan dua tim ini antara Skull dan juga Rozok. Nah, apalagi udah mulai berdekatan. Cuman memang belum ada indikasi untuk melakukan penembakan. Melihat dari Boom yang dimana mereka udah set up di satu komplek kecil. Dan juga di area yang berlawanan, lagi-lagi FaZe Clan yang tersorot. Sebenarnya kalau misalkan gue boleh mendeskripsikan posisi saat ini, menumpuk di bagian Severny, Xerxia, dan PEA. Yang dimana dari tadi PEA sibuk looting, ngelut mulu. Tiba-tiba datang, tamu tidak diundang Xerxia. Loot terus dan harus dihentikan terlebih dahulu karena lemparan granat pastinya akan berbahaya. Megamind melemparkannya menuju ke satu pemain miss yang diincar, namun belum ada damage berlebih yang didapatkan. Bahkan balasan tembakan atau lemparan granat juga sudah dilakukan, kembali ada dibalas kali ini. Megamind meng-cancel terlebih dahulu, smoke dulu yang di pop up untuk menutup vision para pemain-pemain dari PEA, namun PEA tidak kehabisan angle, masih ada Blaze. Hampir saja telat sepersekian detik Blaze. Kalau dia nembak sebelum pemain Xerxia masuk menutup angle, mungkin ada knockdown yang didapatkan oleh PEA. Mungkin, dan itu pun kalau kena headshot. Tapi sejauh ini, kalau kita lihat masih ada border, masih ada batasan di antara PEA dan juga Xerxia. Belum adanya push paripurna yang mereka lakukan, belum adanya commit fight, masih ditunggu opening frag-nya. Apalagi dari PEA, mereka udah tarik mundur, mereka udah repositioning kembali ke beberapa rumah-rumah di bagian belakang. Sementara dari Xerxia masih terus mengupayakan beberapa predict nades-nya ke bagian second floor, ke bagian first floor. Tapi belum ada yang connect, bahkan splash damage yang diciptakan pun nggak cukup untuk bisa menumbangkan siapapun itu. Jadi gue rasa ini bakal menjadi long fight di antara kedua tim ini, apalagi posisi mereka semuanya ngumpul di satu titik, nggak ada yang ngeflank, nggak ada informasi tambahan juga. Jadi sama-sama nunggu. Ya, inilah dia Warcool yang sedang kita lihat, perang dingin yang nampaknya tercipta antara PEA dan juga Xerxia. Perang dingin Warcool kan? Warcool. Mana hanya menatap saja kedua belah pihak kedinginan di posisinya masing-masing. Lemparan granat yang bisa memanaskan perang ini belum terjadi kembali. Tembakan apalagi masih sangat jauh untuk kita mengharapkan salah satu pihak melancarkan aksi tembakan demi tembakan dalam upaya melucuti lawan yang ada di dekatnya. Justru pergerakan sudah mulai dibangun terlebih dahulu oleh Xerxia. Mereka memindahkan 1-2 kendaraan yang menutup agar tidak digembosi oleh para pemain-pemain dari PEA. Justru lemparan granat Xerxia lagi-lagi lebih aktif Xerxia dibanding PEA. Ya mungkin dari segi utilities yang mereka bawa juga ya. Ini membuat kenapa Xerxia sedari tadi rela untuk menghabisi granat demi granat yang ada di dalam tasnya. Mungkin pemikiran mereka adalah ya udah kita habisin sekarang di early game nggak masalah karena masih ada ruang gerak juga buat nanti ngelut lagi kalau misalkan selamat dari bagian Severny. Tapi sejauh ini yang kita lihat hanyalah gerakan disengage movement dari pemain-pemain Xerxia. 3 pemain sudah bergerak secara bersamaan meninggalkan satu yang terakhir Megamind. Masih berada di bagian kota Severny-nya juga. Mungkin menurut mereka, oke ini nggak worth it untuk di-fight kota ini. Karena kota ini sudah ditinggalkan juga oleh Zona. Jadi daripada mereka menghabiskan waktu sia-sia, lebih baik mereka bergerak. Tapi sejauh mata memandang Alter Ego Rosemary terculik, entah ada di bagian mana, sudut mana, kita masih belum bisa tahu dan belum bisa memastikan. Tapi posisi tim Flash dan juga Alter Ego sangat berdekatan saat ini. Bahkan Conti sudah mulai datang dengan baginya. Tembakan dilakukan, bukan Conti yang melakukannya, Kwang yang melakukan eksekusi tembakan. Sadar diri nampaknya Flash, tempat yang mereka ambil tidak nyaman sehingga mundur lagi, tarik mundur lagi.
tidak terlalu memaksakan untuk nabrak, langsung menuju area defensif dari Alter Ego Ares. Karena memang jika ngotot menuju tempat Alter Ego, mereka punya compound, bisa dibalaskan, bahkan bisa dibalikan keadaannya Flash. Bisa pulang seketika, bahkan tadi yang datang juga hanya 2 pemain. Mereka bertahan di area pom bensin terlebih dahulu, menunggu saja para pemain Flash saat ini sembari melancarkan 1-2 percobaan demi percobaan. Karena mereka sudah mengetahui di mana Alter Ego berada. Tapi dengan mundurnya Flash, Alter Ego punya nafas untuk mengembalikan Rosemary lagi ke dalam battlefield, untuk mengembalikan Rosemary lagi dalam keadaan HP-nya sudah penuh. Ya, at least masih ada nafas, masih ada ruang gerak juga buat Alter Ego Ares. Karena terlalu dini untuk melakukan fight, too early for fight juga. Jadi balik lagi, banyak kalkulasi yang mereka lakukan. Mengingat ini masih hari pertama, masih match kedua juga. Perlu ngumpulin poin lebih banyak lagi, jangan membuang-buang match juga. Itulah yang ada di pikiran mereka saat ini. That's why masih masuk ke dalam circle kedua pun tidak adanya first blood sama sekali. Hanya ada knockdown pertama yang tadi terjadi, tapi tidak dikonfirm menjadi elimination point. Kita bisa menggambarkan saat ini penyebaran yang begitu merata di area utara dari Erangel. Yasnaya, ada 3 tim yang menghuni. Kemudian di bagian school dan sekitarannya ada 3 tim juga. Rozok saat ini yang sudah ditinggalkan oleh Boom Esports sudah dihuni oleh Vampire. Dan ini dia Vampire yang tadi sempat gue bilang. Mereka ngambil di bagian rumah-rumah kecil dari Rozok di bagian ujung-ujungnya. Berharap dengan posisi seperti ini jalur evakuasi mereka aman dan nyaman juga. Karena memang Rozok ini kotanya bisa dibilang kalau lu lihai untuk mengendalikannya, lu bisa dapetin banyak sekali informasi. Karena kayak pusat lalu lalang orang gitu. Ya, itulah yang memang menjadikan Rozok pilihan untuk Boom Esport. Ibaratnya kalau zaman perdagangan dulu tuh ini adalah Selat Malaka. Karena menjadi pusat lalu lalang orang-orang yang mengirimkan area-area lain barang dagangan-dagangannya di masa penjajahan zaman dulu. Namun saat ini kita berpindah menuju ke tempat yang berbeda. Reizi tertangkap oleh Kenny di saat kita menyaksikan Triple F. Hanya proning saja, rebahan saja menunggu adanya Pikmi yang datang. Menjadi tim pertama yang pulang di match pertama. Pikmi tidak boleh mengulangi kesalahan tersebut di match yang kedua. Ya, sangat hati-hati pastinya untuk pemain-pemain Pikmi, apalagi posisi mereka masih berada di bagian arah jam 6. Sementara kamera menuju ke arah pemain-pemain Alter Ego Ares, tapi belum selesai. Boom dan Sam9 ternyata melanjutkan perang mereka setelah trading knock terjadi. Yuhai datang, tiba-tiba seakan-akan menyetorkan nyawanya menuju ke arah pemain Boom. 2 memang ter-take down dari Boom, tapi masih ada waktu untuk melakukan revive. Serigala makan macan, 3 pemain dari Sam9 tak berdaya, menyisakan last man standing saja. Tapi hati-hati, ada El Unggas di tempat yang lain. El Unggas emang adalah tim yang punya Yasnaya sehingga bisa dikuasai area ini. Bahkan Axel membuka sebuah elimination untuk El Unggas dengan mendapatkan 1 pemain dari Boom. Ya, dan sementara juga dari Boom agak sedikit kejepit posisinya. Dengan tadi ada 1 pemain yang masih ter-take down, belum bisa di-reset kembali. Dari Sam9 pun hanya menyisakan 1 last man standing, yaitu seorang Dep. Dan Dep pun tertinggal di bagian belakang, jadi gua rasa Dep gak bakalan ikut-ikutan untuk main ke bagian tebing. Sementara waktu Alter Ego sudah kehilangan tulang punggungnya, yaitu seorang Rosemary. Tapi kalau kita berkaca ke League Stage kemarin, tanpa Rosemary pun sebenarnya mereka masih bisa survive. Cuman daya gebraknya aja yang agak sedikit menurun. Ya, memang saat ini cacat dari segi jumlah anggota. Alter Ego hanya menyisakan 3 saja, itu juga yang sedang dialami oleh Boom. Bigetron harus segera menyelamatkan 1 pemain mereka. Terpantau tadi ada yang knockdown pemain Bigetron. Penyelamatan tim rescue harus segera dikirimkan. Jangan sampai kembali ada tim Indonesia yang kehilangan player-playernya. Justru Boychill mendapatkan 1 pemain Lobby X. Tak berdaya di tangan Boychill yang saat ini sedang berjuang ekstra keras untuk bisa menutupi lubang yang ditinggalkan oleh Rosemary. Karena memang posisi dari Alter Ego Ares ini adalah sebagai satpam zona. Ini adalah posisi entry di mana dari Sersia pun setelah tadi mereka meninggalkan Severny berhadapan dengan PEA, mereka mau mencari jalur masuk. Tidak tahu mau lewat mana, mereka harus merelakan lobby dan kali ini mereka disengage lagi. Mereka tidak mau memaksakan keadaan, tidak ada komitmen perang yang mereka lakukan. Bahkan dari RNJ pun terpantau, dia nunggu aja, jongkok aja, memantau apakah nanti Alter Ego Ares akan melakukan gerakan-gerakan offset atau tidak. Sementara 2 pemain Sersia lainnya sudah cabut. Mereka mengambil bagian jembatan dari Rozok saat ini. Dan belum terpantau adanya inisiasi lanjutan. Tapi di sekitaran dari Sersia
terpantau ada pemain-pemain Vampire dan saat ini Sam9 Depth, last man standing dari Sam9 sudah mulai dikelilingi oleh pemain-pemain PEA. Sam9 hanya mengandalkan muda bernama Dep saja di saat sudah mulai ada satu kawanan player-player Malaysia yang lainnya. Bahkan PA dengan mereka tidak ngecek dan polos sekali PA lewat 1-2 pemain. Lalu lalang saja mereka mengira PA sendirian. Padahal ada Dep yang menjadi hantu di tempat ini. Di tempat yang berbeda kita melihat juga RNG mendapatkan Boychill. Gagal Boychill untuk menutupi kekurangan jumlah pemain yang ditinggalkan oleh Rosemary. Namun saat ini kita juga harus tahu apa yang bisa dilakukan oleh Dep. Dari tadi ada peluang 2 kali Dep. Gagal dia untuk memanfaatkan peluang. Vampire, Tony K juga knockdown. Ini kayaknya udah mulai berasa agak chaos ya, karena dari zona sudah mulai mengecil kembali menuju ke arah stage keempat. Tidak banyak ruang gerak yang bisa dimainkan, that's why banyak sekali crossfire terjadi. Vampire pun ikut-ikutan menuju ke arah pemain Alter Ego Ares dan saat ini Infinity berhadapan juga dengan Rex Regum Keon. Satu pemain, Nerpeko sudah mulai ter-take down. Balasannya sedikit terlambat karena No Mercy baru tiba dengan Asa di bagian belakang sana. Ada sebuah granat, flash damage masuk, No Mercy hampir knockdown. No Mercy stay low, low-key di bagian luar. Tenang-tenang, No Mercy masih tetap Niki akan siap untuk melemparkan granat menuju ke bagian luar. Snape masih bertahan dengan kawannya. RRQ masih berusaha untuk mengocok pemain-pemain dari Infinity. Tapi masalahnya di sini Infinity Tourniquet memegang sebuah DPS. Sangat berbahaya, Tiger X. Bahkan dia sudah punya FAMAS. Ini adalah senjata airdrop. Yang entah dari mana dia mendapatkannya, dibakar terlebih dahulu satu pemain dari RRQ. Walaupun sudah ketahuan di mana Tiger X berada. Namun memang tempat dari Tiger X tidak mudah untuk dijangkau oleh peluru-peluru pemain-pemain RRQ. Karena Tiger X berada di bagian second floor-nya. Jadi mungkin harapannya adalah melalui utilities. Tapi Tiger X lah yang melemparkan utilities terlebih dahulu sebagai the last man standing dari Infinity. Tapi RRQ juga fokus menuju ke arah yang berlawanan. Ada Face Clan di depan sana terpantau. Mulai ditembak. Area-area rotasi-rotasi yang sedang muncul. Tapi ternyata tiba-tiba Tiger X memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar. Last man standing dari Infinity berulah. Tapi thank you sebagai last man standing dari RRQ, Asa menyelamatkan 2 temannya. Asa menjaga Asa yang dimiliki oleh RRQ. Masih ada nafas untuk RRQ di saat kita melihat juga bagaimana Face Clan menghadapi PA. 1 tumbang, 2 tumbang. Face Clan akan dipulangkan 2 pemain yang ada di sini. Tak berdaya PA. Walaupun mereka baru debut di Grand Final, namun cukup menjanjikan permainan PA di 2 match pertama. PA memberikan nafas dan menjadi kebanggaan Malaysia juga. Saat ini dengan 2 pemain PA yang ter-take down masih bisa diselamatkan. Kita bergeser juga menuju ke arah pom bensin. Yang sedari tadi berisik sekali. Ada apa sih di sana? Ternyata ada NKT yang sudah mulai diam-diam mengintai dari bagian kejauhan juga. Entry, lagi-lagi choke point entry yang bisa dibilang ini siapapun yang menang dari pom bensin akan menjadi makanan The Xavier. Karena The Xavier udah siap nungguin dari bagian seberang. That's why dari Pick Me pun gak mau terlalu banyak gerakan tambahan juga. Terpressure oleh tembakan-tembakan dari NKT. Masih bertahan saja. Granat demi granat sudah mulai dimasak. Dan lihat bagaimana dari Yudo Alliance pun mulai ikut campur dari bagian kejauhan juga. Tapi Rex Regum Keon belum selesai. Mereka masih menginginkan yang lebih dari bagian utara. RRQ menantang PA. Namun saat ini kita melihat juga medium map sudah terpantau. Boom ada di tengah, Talon masih menguasai zona dan Talon akan menjadi satpam zona di saat Xavier akan merapat, nanti NKT akan merapat. Kita juga harus memantau bagaimana Asa, lagi-lagi Asa memberikan sebuah ancaman kepada lawan-lawan yang ada di depannya. Tembakan dengan sebuah UMP, 28 peluru disiapkan, namun di tasnya hanya menyisakan 7 peluru saja. Apa yang bisa dilakukan oleh Asa? Berganti dengan M4, lebih banyak memang pelurunya. Tembakan juga dilakukan, ada 1 hit mark, dia masuk, bukan ke PA, justru Boom yang diincar oleh Asa tadi. Terlalu banyak keributan yang terjadi di sini sampai bingung Asa mau fokus ke yang mana. Karena memang jalur utara ini yang harus dimanfaatkan oleh RRQ. Mereka harus mempertahankan jalur utara ini. Mereka berusaha untuk membersihkan sebersih-bersihnya. Tapi granat berikutnya dari RRQ meratakan PA dan PA pulang ke lobby. Snape kembali melemparkan granat dan berhasil dia upaya demi upaya yang ditunjukkan oleh RRQ. Mulai ada titik temu, mulai ada titik terang. Mereka mulai mendapatkan secercah harapan di Grand Final untuk tampil lebih menyala. Di saat kita juga melihat Pick Me keluar dari pom bensinnya. Mereka mendapatkan 1 knockdown, 2 knockdown. NKT dalam ancaman, tapi Pick Me juga dalam ancaman yang sama karena Nadeti. Xavier lagi-lagi mengganggu tim Indonesia. Karena memang sedari tadi Pick Me, NKT ini udah menjadi sasaran utama dari The Xavier. Mereka tinggal nungguin aja siapapun yang keluar dari pom bensin. Gua nggak tahu apakah Pick Me
bisa selamat atau tidak karena sementara waktu hanya ada Acul dan juga Billbot. Tidak hanya The Xavier yang menembak mereka, Bigatron pun kali ini masuk dalam radar dari Pikmi. Acul menembak menuju ke arah pemain dari Bigatron, tapi Axel lagi-lagi cukup aktif sebagai pemain dari Talon. Menembak ke sana, menembak kemari, dan Parajin pun melihat Acul begitu terbuka, tidak ada obstacle sama sekali, termakan kembali satu babi menyisakan Jobrenki. The last babi air yang sedang cosplay menjadi ikan. Tidak mudah untuk Jobrenki keluar dari tekanan yang terus diberikan Xavier. Bahkan tidak hanya Xavier, The God juga masih ada di sana. The God berada di area pinggir sungai. Tembakan terjadi kembali, granat bahkan dilemparkan oleh Olio membuat Yudo Lions memiliki 1-2 keunggulan dibandingkan Flash. Dan Flash yang tadi hashtag 2 atau hashtag 3 saat ini sudah langsung pulang menuju lobby. Ini mulai seru ya, kita melihat bagaimana tim yang berada di bagian tengah yang bisa mengendalikan zona adalah tim yang akan punya kesempatan besar untuk mendapatkan winner chicken dinner dan bermain di bagian late game. Tiba-tiba pengikisan massal pun terjadi. 7 tim yang tersisa saat ini. Masih ada 4 tim Indonesia, Talon, Bigatron, RRQ, dan juga Boom. Tapi yang terpantau saat ini lagi-lagi bagaimana The Xavier mengendalikan arah jam 5-nya. Di sekitaran dari The Xavier ada Talon, tapi Talon pun terpantau oleh pemain-pemain dari Boom. Ada beberapa tembakan yang sudah mulai dikeluarkan, dilontarkan, membuat Talon sedikit terdelay pergerakannya. Tapi The Xavier juga nggak tinggal diam saja. Mereka masih terus menebar teror menuju ke arah pemain-pemain yang ada di sekitarannya. Bigatron saat ini menjadi target utama dari The Xavier juga. Belum ada komitmen, tapi Yudo Alliance, mereka masih bertahan dengan 4 pemain dan penyebaran mereka sudah melakukan split membelah samudra. Lihat medium map terbuka, zona menutup dengan sempurna. Frenzy tumbang, Leon DZ membangun sebuah jalur evakuasi secara mandiri agar Yudo Alliance mampu masuk lebih dalam lagi, tapi mereka tidak perlu lebih dalam karena saat ini sudah ketiban zona. Yudo Alliance bisa menguasai sebuah pom bensin di saat Bigatron sedang coba dilucuti oleh granat. Saat ini 1-2 pemain Bigatron tumbang karena granat yang dilemparkan oleh Lambor mendapatkan 2 pemain secara langsung, menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Lambor mencoba untuk menyelamatkan rekannya, tapi apa daya, sang punya jurus granat bagus. Bigatron justru pulang karena granat. Itu dia, hujan granat saat ini terjadi dan oh my god, Lambor! Seakan-akan Bigatron terkena Karma Express. Kemarin mereka menjuluki tim mereka Raja Granat, Dewa Granat. Tapi saat ini mereka memakan granat dari The Xavier. Dan Lamborghini makan 5 points elimination seorang diri, tulang punggung The Xavier. Walaupun mereka udah kehilangan 2 pemain, tapi mereka masih bertahan. Pemain Bigatron tak berdaya, tidak memiliki ide yang lainnya, tidak bisa membangun defensive line dengan kokoh. Barikade tidak ada di sana, hanya pasrah saja diberikan granat demi granat. Sudah pasti di area terbuka granat adalah pilihan yang cukup baik karena damage area yang diciptakan oleh granat membuat minimalnya kena splash damage sedikit saja, tapi mencicil HP dan menghasilkan sebuah elimination besar untuk Xavier. Sejauh ini justru RRQ yang tampil cukup terengginas, 8 elimination menjadi bukti bahwa RRQ tidak berdiam diri. Mereka terus menggulung eliminationnya dengan lebih banyak lagi. Seperti bola salju ya. Terus digulung supaya eliminationsnya lebih banyak. Dan saat ini Boom serta RRQ pertemuan yang kedua kalinya. Hujan granat, 1 granat, 2 granat, 3 granat, Yami down. Ponbit masih bertahan, last man standing. Ponbit apa yang bisa dilakukan? Bahkan ada granat lagi dari bagian kanan. Gue nggak tahu itu dari mana. Itu dia, ada third party di sekitaran mereka. Lambor lagi-lagi, tapi RRQ bakal langsung terabas aja lah, nge-push, berusaha untuk retake menuju ke arah tempat dari Boom Esports. Ponbit masih berusaha nge-prone aja, belum kelihatan ada di bagian mana. Ponbit di bagian kanan, tapi Asal udah mengubah FPP mode-nya menjadi di mana, tapi Lambor jadi menjadi terpati. Enak banget, tapi prone gaming dari Ponbit masih bisa menyelamatkan nyawa dari Boom. Tapi here we go, the last man standing dari RRQ, No Mercy mencari kembali. Jumping di depan sana, di belakang sana, itu begitu low kelihatan kakinya. Dan selesai Boom Esports, RRQ bertahan, tapi Lamborghini lagi-lagi yang menjadi puncak rantai makanan tertinggi. The Xavier bertahan dan meratakan RRQ. Lambor juga pulang di waktu yang tidak terlalu lama setelah mereka memulakan pemain-pemain RRQ. 10 elimination didapatkan oleh RRQ. Memang sakit sekali kita melihat bagaimana permainan dari Lambor. Begitu cerdas untuk dia, begitu membanggakan untuk timnya, tapi membuat fans dari Indonesia pastinya sangat greget melihat Lambor bermain seperti tadi. Mencuri momentum demi momentum yang diciptakan oleh tim-tim Indonesia. Saat ini cerita hanya tinggal untuk 2 tim, Yudo Alliance atau Talon. Karena sedari tadi Yudo Alliance memanfaatkan situasi, mereka sudah split kembali, membelah samudra, mengkerangkengi pemain-pemain Talon. Sudah
tersquare. Apa sih namanya? Terkerangkengi. Nggak bisa kemana-mana Talon. Sudah mulai diintai juga oleh pemain-pemain dari Yudo Alliance. Sekarang tinggal gimana caranya Talon bisa melakukan defensif. Tapi zonanya tidak berpihak untuk Talon. Mau tidak mau Talon harus keluar. Dan saat Talon keluar, Yudo Alliance itu udah siap buat menembak. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Cijel tadi, sudah menyebar split 2-2 dibangun oleh Yudo Alliance. Mereka menguasai zona. Tidak ada tempat yang aman untuk Talon. Bahkan di saat Talon mencoba untuk manasin satu bagi, langsung ada tembakan yang mengiringi langkah demi langkah mereka untuk keluar dari areanya. Sudah 2 ping HP yang dialami oleh Talon. Tembakan terjadi kembali, Misery keluar, Misery low, dan Misery diselesaikan oleh Olio. Ada balasan lagi saat ini yang coba dilakukan Keluk gunakan Miradonya. Dihabisi satu persatu, dilucuti satu persatu pemain-pemain Talon, tak berdaya. Sulit sekali Talon keluar dari jegalan Yudo Alliance. Axel mencoba segala cara tapi tidak bisa. Karena dari segi kuantitas player, Talon ini jauh lebih unggul. Dan last man standing Red Face, apa mau dikata, terpojokan, gak bisa kemana-mana di belakang broken wall. Di lockdown oleh pemain-pemain Yudo Alliance. Leon DZ memang terkena tembakan. Tapi pemain Talon lainnya pasti siap buat nge-trade. Dan here we go. Setup smoke pertama sudah dilakukan, tapi Jimmy agresif, Jimmy maju, Jimmy greedy. Apakah Red Face bisa mengalahkan Jimmy? Ternyata tidak, karena blue zone-nya mepet dan winner chicken dinner untuk Irangel jatuh kepada Yudo Alliance. Yudo Alliance mendapatkan winner chicken dinner dengan begitu luar biasa. Mereka memanfaatkan keunggulan player yang mereka miliki. 4 pemain tidak terlalu dalam terlibat sebuah fight di saat semuanya masuk ke zona. Yudo berada di area luar, berada di area yang paling beda.